Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka beserta Ibu, semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan, umur panjang dan kemudahan dalam setiap urusan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Majalengka serta jajaran TNI dan Polri yang kami muliakan. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Agung Al-Imam Majalengka, yang kami hormati para kepala dinas, para camat se-Kabupaten Majalengka, serta para alim ulama, sesepuh dan tokoh masyarakat yang kami banggakan. Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama serta Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, dan tak lupa bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi serta seluruh jamaah subuh akbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul di acara subuh akbar bersama Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan rutin setiap Jumat subuh di Masjid Agung Al-Imam Majalengka. Dan insya Allah pada kesempatan yang penuh berkah kali ini, kajian fajar akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Jamjami Hasan, pengasuh Ponpes Al-Hanafiyah Jatiwangi sekaligus Ketua MUI Kecamatan Jatiwangi. Namun sebelum itu, marilah hadirin sekalian kita siapkan hati dan pikiran untuk menyimak dan mengambil hikmah dari tausiah beliau. Semoga apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu, memperkuat iman dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Jamjami Hasan kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ukhiru salatu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على هدينا وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله موعد. Hadratul Qurama al-Aizah, para masyayikh, para alim, sepuh demi sepuh, terkhusus buat orang tua kita, Bapak Bupati beserta Ibu, semoga beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Wakil Bupati beserta istri yang saya hormati, seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Majalengka yang saya hormati, Bapak Camat Jatiwangi beserta jajaran Forkopimda. Alhamdulillah Pak Kapolsek hadir, Pak Camat juga, Pak Alhamdulillah, dan juga tak ketinggalan seluruh kubu yang ada di Kecamatan Jatiwangi. Alhamdulillah Pak Bupati hadir semua, kompak Jatiwangi Pak, yang saya hormati, dan semoga Allah memuliakan. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh akbar yang saya hormati, dan semoga semuanya dimuliakan oleh Allah, terkhusus buat DKM serta seluruh jajaran pengurus Masjid Besar Al-Imam yang saya hormati, dan semoga semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang pertama dan yang utama, mari kita sama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah mungkin saya yang kedua kalinya Pak Bupati bisa silaturahim dengan Pak Bupati, bisa 2 kali berjamaah salat subuh akbar di Masjid Al-Imam. Alhamdulillah sekarang Pak Camatnya juga baru Adik. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di Masjid Al-Imam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat ampunan kepada kita semuanya, dan kita tidak harus merasa aneh kalau berkumpul di suatu tempat, karena hakikatnya ketika kita berkumpul di suatu tempat dan bersatu di suatu tempat, itu adalah merupakan pertemuan yang telah dipertemukan oleh Allah sebelumnya. Dalam hadis dikatakan al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arofa minha wa ma tanakara minha istalaf. Di alam arwah seluruh ruh berkumpul, maka ketika di alam arwah ruh itu berkumpul, maka di dunia pun akan berkumpul dan bertemu juga. Tapi ketika di alam arwah, di alam arwah dia tidak mau berkumpul bersama-sama, memisahkan diri, maka jangan aneh, di dunia pun tidak akan berkumpul dan bersatu. Maka kita jangan dihabiskan waktu untuk memikirkan mereka-mereka yang tidak mau bersatu. Maka kita tidak boleh buang-buang waktu memikirkan mereka-mereka yang membenci kepada kita, karena hakikatnya di alam arwah udah tidak bersatu dengan kita. Puji kepada Allah, di pagi yang mulia ini kita semua bisa berkumpul bertepatan Sayyidul Ayyam, raja di hari yang 7, yaitu hari Jumat. Bertepatan juga Jumat yang terakhir yang ada di bulan Rajab. Bersyukur kepada Allah kita bisa dikumpulkan, dipertemukan di pagi yang mulia ini. Harapannya kita semua yang berkumpul di Masjid Al-Imam ini, Allah catat amal-amalnya menjadi amalia yang membawa barokah, terkhusus buat pribadi dan umumnya buat kita semua. Di alam arwah semua manusia berkumpul, ketika itu belum dikasih jasad. Bertepatan di alam lahut, alam jabarut, alam lahut, alam malakut. Arwah kita berkumpul. Bahkan saya tidak aneh sekarang bisa berkumpul dengan Pak Bupati 2 kali. Karena di alam arwah saya sudah berkumpul dengan Pak Bupati, tapi belum perkenalan. Baru sekarang dipertemukan oleh Allah. Maka jangan merasa aneh ketika ada orang Majalengka nikah dengan orang luar negeri. Jangan aneh, berarti di alam arwah bersatu. Ketika berkumpul di alam arwah, dan di alam arwah tidak ada kakak, tidak ada adik, tidak ada orang tua, tidak ada ayah, tidak ada pejabat, tidak ada rakyat, tidak ada kapolres, tidak ada kapolsek, sama, tidak ada atasan, tidak ada bawah. Begitu pula, tidak ada kakek, tidak ada anak. Sebelum ruh diberi jasad, Allah bertanya, hai ruh, alastu birabbikum?
Bukankah aku ini adalah Rabbmu? Apa jawaban ruh? Bala sahibna. Sumuhun Gusti anjeun Rabbu. Dengan jawaban itu Allah memberikan hadiah yang begitu besar bagi ruh-ruh yang mengaku bahwa Allah adalah Rabb. Kata Allah, ayyuhar ruh, engkau mengaku aku sebagai Rabbmu, maka aku akan memberikan hadiah kepadamu. Kamu semua akan diberi jasad dalam keadaan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang paling sempurna. Tapi ingat, wahai ruh, hadiah ini tidak semata-mata memberikan hadiah kepada kalian, wahai ruh, tapi ada bai'at mitsaqan ghalidha, sumpah yang begitu berat, janji yang begitu berat. Apa ya Rabb? Janji yang kau minta dariku. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah, tetapi kami mintakan anjing, jin dan manusia hanya semata-mata supaya kalian beribadah kepada aku. Ingat, kita semua telah berjanji semua itu. Sehingga kita diturunkan oleh Allah dari alam jabarut, alam lahut, alam malakut, diturunkan ke dunia ini secara perlahan. Dari seorang ayah yang bernama Adam dan Hawa terus keluar jasad-jasad yang sempurna. Ruh itu mesin yang telah diciptakan pertama dalam keadaan sama, tapi dikasih bodi secara bertahap. Jadilah kita seperti ini. Jadilah kita bisa berkumpul di tempat ini. Ini tidak merasa aneh, karena kumpulnya di tempat kita ini, kita telah bertemu, kita telah berjumpa, kita telah bersama, kita telah baiat sama-sama. Maka ketika manusia di waktu ruh, dia berjanji, semua janji akan dimintakan pertanggungjawabannya. Isra Mi'raj. Sekarang kita ada di hari Jumat terakhir dan insya Allah besok malaman 27 Raja. Kenapa bulan Rajab itu begitu mulia dan dimuliakan oleh Allah? Karena di bulan Rajab ada peristiwa yang begitu besar. Yang Allah berikan kepada Nabi dan umatnya. Apa peristiwa yang begitu besar di bulan Rajab ini? Yang kadang-kadang kita cuma tahu satu peristiwa yang besar di bulan Rajab ini. Ada dua peristiwa yang begitu besar di bulan Rajab ini. Yang pertama, diisrokan dan dimi'rajkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua,
Allah memindahkan ruh, Allah memindahkan nur baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa? Dari tulang rusuk siapa? Allah memindahkan dari tulang rusuk ayahnya Raden Abdullah kepada ibunya Kanjeng Nabi, yaitu Siti Aminah. Itu bertepatan di bulan Rajab. Jadi Kanjeng Nabi itu lahir secara dua kali. Ada secara ruhannya, ada lahir secara jasmaniyah. Lahir secara ruhaniyah dan jasmaniyah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi lahir secara ruhaniyah, secara nur, itu di bulan Rajab, bertepatan di tanggal 10 bulan Rajab, malam Jumat. Sehingga lahir secara nur bulan Rajab, hitung sampai Rabiul Awal itu 9 bulan. Itu peristiwa yang begitu besar, yang kadang-kadang kita tidak memaknai dan mengerti semua itu. Kanjeng Nabi lahir secara ruhaniyah itu di tanggal 10 Rajab, malam Jumat. Dan Kanjeng Nabi lahir ke dunia ini hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi lahir hari Senin, Nabi meninggal hari Senin, dan dikebumikan hari Rabu. Makanya Pak Camat, umat Nabi tidak akan jauh dengan nabinya. Nabi lahir hari Senin, meninggal hari Senin, umatnya tidak akan jauh. Sehingga Kanjeng Nabi tiap hari Senin selalu mengingat-ingat atas kelahirannya. Maka ketika ada yang mengatakan, buat apa sih memperingati maulid itu? Nabi itu sendiri yang pertama mengadakan maulid tiap hari Senin, melaksanakan ibadah puasa. Nabi meninggal di hari Senin. Umatnya tidak akan jauh dengan nabinya. Bisik iya mah ayah melahir poe Senin, ibu ada yang lahir hari Senin, tungguin lusa. Komo cek mitos namun lahir poe Salasa mah Pak Bupati sok ayah menuturkeun. Bu, kalau ada orang meninggal hari Selasa, Pak Camat, Pak Kapolsek, itu biasanya suka ada yang ngikutin. Saya pikir, kenapa emang iyalah? Oh ya iyalah, masa mayit ke makam jalan sendiri, ya pasti ada yang ngikutin. Itu mitos orang dulu kayak gitu. Saya pernah suatu hari berjalan, mau ngisi pengajian ke daerah Sumedang sana. Orang itu masih percaya pada mitos. Eta si ibu-ibu teh keur nojuan tangkal, sudah teh keur nojuan buah, si mana horeng keur nojuan manuk. Manuk kan itu kajauh, manuk kan itu kajauh. Sing geuring mukakeun jendela mobil, pintu mobil. Ibu aya naon sih geuring gitu? Itu aya manuk ceuring sada bae, lamun aya manuk nu sada bae, eta teh sok nandakeun aya nu keureuneun Allah bapaan cenah gitu. Singkuring dengan padat dan singkat memberikan pengertian, lo anu kudu ditojuan, anu kudu ditolak marahin manuk nu itu manuk nu dijual sarung Pak, Bu. Leres Bu. Itu mitos, ada yang seperti itu. Kanjeng Nabi lahir hari Senin, meninggal hari Senin. Dan ingat, Kanjeng Nabi meninggal di usia 63 tahun, itu menurut hitungan Hijriah. Menurut hitungan Masehi 60, menurut hitungan Masehi, kalau menurut hitungan Hijriah 61. Ada sekarang yang umurnya 61. Siap-siap. Ketika Nabi
yang ada di kepala. Yang putihnya itu ada 4, Pak. Ada 4. Rambut Nabi ketika Nabi meninggal, ubannya ada 4. Pak Dewan, maaf. Terus ayah Wisan Pak Dewan. Ada berapa? Ada 4. Ibu terus ayah Wisan. Nabi ketika meninggal, ubannya ayah 4, wisnya ayah 4. Saya yakin ibu-ibu yang di depan, ketika ibu buka kerudung, coba berkaca, bercermin di depan kaca, hitung rambut yang putih yang ada di kepala. Ini ada berapa? Saya yakin Pak Bupati juga lebih dari 4 Pak Bupati. Lamun leuwih ti 4 kudu kumaha? Siap-siap. Komo bapak atas tepi kakumis supaya tapi bisa. Masya Allah. Simpuling itu seluruhnya semua. Haji Iman man. Masya Allah. Itulah. Nabi meninggal, rambutnya itu ada yang tipis. Banyak kita harus hati-hati. Tapi bersyukur pula siapapun yang ada uban yang ada di kepalanya, tolong dicabutan, tolong Pak. Kemenang nyabutan huisnya, kemenang. Jangan terima sampai argumen mengatakan gatel. Justru aja gatel-gatelan, mencabut aja nggak boleh. Kalau ngelamun ngecek, sok aja nabi chat gitu. Itu untuk Pak Kapolsek. Apakah emang benar tidak boleh untuk dicat? Boleh dicat. Mun bisa udah kuno hidup. Erek kuno pirang silahkan. Kuno bareng, kuno hendak, Sudah kawas anak apanya bisa. Makin banyak uban di kepala, makin banyak yang mengistighfari kita. Matak eta rambut nu putih teh, unggal poe unggal puting mengistighfarankeun ka jalma nu dieunteupan ku eta huis. Matak engkeun pupujuhun urang istighfar tara nya huis-huis sina istighfar. Erek bu minghuis itulah kanjeng Nabi. Makanya Nabi itu ketika meninggal, rambut yang ada di kepala yang putih itu ada 4. Maka kenapa saya bilang seperti itu? Ini adalah merupakan sesuatu yang perlu diingat oleh kita. Oh, ternyata orang tegas kolot. Tapi jangan anu ngaku kolot. Aya zaman ngaku kolot. Lamun jalma hayang mengaku kolot, aya pagawean sunnah. Nu ngora bisa sunnah, lamun ka mana-mana mamawa itu. Pak Bupati tolong nanti Jumat depan mawa itu Pak. Itu. Kenapa itu sunnah kok? Merasa diri udah tua. Namun merasa diri udah tua, iran pertanda harus persiapan bahwa kita akan berakhir dunia ini. Maka tong hewa lamun aya batur mawa itu, omongan pisan mawa itu. Menuju sayang disebut kolot. Disebut kolot itu lebih baik ketimbang ayeuna kolot tapi bubudak. Mendingan kena budak kok koloteun. Maka ibu jangan sedih ketika ibu di muka ibu ayah kok koloteun kanjeng teh jarap koloteun itu teh. Seayapan kok koloteun teh jarap koloteun dia kanjeng. Geus teu kudu mawa ifat, geus diberi ciri ku Allah. Syukuran alhamdulillah. Peristiwa yang pertama, lahirnya Nabi secara ruhaniyah. Yang kedua, peristiwa yang begitu besar yang sering diingat-ingat dan diperingati oleh seluruh umat Nabi
ada peristiwa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj menurut pandangan ulama-ulama tasawuf atau sufisti, itu adalah perjalanan spiritual. Suluk itu perjalanan. Perjalanan siapa? Salib. Kita yang berjalan. Isra Mi'raj itu adalah sebuah perjalanan. Untuk apa? Untuk wusul. Kita tidak mungkin datang ke tempat ini mesti melewati suluk, melewati jalan. Sehingga setelah melewati jalan akan mencapai wusul, nyambung kepada Allah. Isra Mi'raj adalah perjalanan seorang hamba untuk menghadap Sang Khalik Allah, karena ada dua makhluk yang bisa bertemu dengan Allah. Yang pertama, Nabiullah Musa alaihissalam di Gunung Tursina, tapi sebatas berbicara. Maka dalam Quran disebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Yang kedua, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dipanggil oleh Allah, langsung berhadap-hadapan. Datang. Dipanggil. Kenapa Kanjeng Nabi dipanggil? Untuk supaya mengingatkan umat-umat itu telah janji, telah dibaiat. Pemirsa, dari Masjidil Haram terus sampai Palestina, sampai ke Sidratul Muntaha. Udah nyampe Sidratul Muntaha, baginda Nabi karena sajidan, sujud. Itu sujud di hadapan Allah. Memuji kepada Allah. Setelah sujud memuji kepada Allah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Seorang hamba dipanggil oleh seorang atasan, bahkan Sang Khalik yang menciptakannya, sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Setelah sujud, baginda Rasul duduk. Apa yang diucapkan Rasul? At-tahiyyatul mubarakatus ibadillah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut ibadillah. Salam penghormatan, salam keagungan yang penuh barokah dan baik itu hanya milik Allah. Kanjeng Nabi menghormat kepada Allah. Apa jawaban yang diberikan oleh Allah kepada baginda Kanjeng Nabi? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawab, keselamatan untukmu ayuhan nabi, hai yang menjadi nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmat keberkahan. Apa yang diucapkan oleh Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Yang diingat oleh Nabi bukan keluarga sendirinya aja, bukan dirinya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan bagi kita semua telah diingatkan di hadapan Allah. Keselamatan
keselamatan bagi Kabupaten Majalengka, bagi rakyat Majalengka, maka diselamatkan oleh Nabi diminta di hadapan Allah. Maka kita subuh akbar ini adalah merupakan pertanda bahwa kita telah dimintain bukan Nabi. Assalamualaikum, maka tidak kumpul salamat. Lamun itu dari kumpul itu pertanyaannya, kenapa diajak bener baik hese? Jangan-jangan tidak mendapatkan rahmat ketika dia di hadapan Gusti Allah. Para malaikat merasa takjub, bingung, aneh, ada sosok seorang khalik menghormati seorang makhluk, hamba menghormat kepada makhluk, makhluk menghormat kepada sang khalik Allah. Sehingga para malaikat menjadikan saksi, asyhadu an la ilaha illallah. Maka dalam kitab Al-Mabadi, as-salatu mi'rajul mu'minin, salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jadi orang itu beriman itu kirmari roj itu salat yang mi'raj. Jadi memang mi'rajnya itu undang Jumaah, mi'rajul mu'minin. Maka ingat, kita suka duduk membaca tahiyat, madad mulam, as-sahiyatul, suka kayak gitu. Itu ingat, berhadap-hadapan dengan Allah. Tujuan Isra dan Mi'raj adalah supaya Nabi mengingatkan, ingat manusia, kalian telah janji, janjinya dibawa ke kanjeng Nabi, sing ingat salat. Maka salat itu adalah mi'rajul mu'minin. Maka kita tidak sebatas memperingati, bahkan tiap hari kita telah mi'raj, muji kepada Allah dengan mi'rajnya kita tiap hari. Maka kita akan mendapatkan ketenangan karena telah memenuhi janji. Ingat, kita hidup jangan mencari kesenangan, jangan mencari kesenangan. Kesenangan terletak jabatan, materi, istri, harta, tahta, wanita, itu kesenangan. Tapi ingat, ketenangan itu ada dalam hahinna di sini, dalam hati. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ingat, ketenangan hanya diberi oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Apa ciri dari imannya? Dia membuktikan keimanannya. Jadilah seorang yang mi'raj. Mi'raj itu adalah niat meningkat. Karena mi'raj itu adalah mi'raj jani, mi'raj yang jasmani, mi'raj secara rohaniyah, mi'raj secara jasmani kita menghadap kepada Allah. Mi'raj secara rohani, ruh ingat ke Allah. Maka lamun ke salatnya Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati billahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, hidupku, ibadahku, matiku hanya milik Engkau. Ruh nyambung kepada Allah. Ketika kita salat langsung berhadapan dengan jasadnya, maka salat adalah mi'raj. Maka kalau menjalma salat, insya Allah hatinya akan tenang. Bu, telangan kesenangan, ulah neangan kesenangan. Lamun hayang tenang, ngaji dan berjamaah salat. Cekun guru, lamun hayang bener, sing daek berjamaah salat. Maka alhamdulillah ini udah keberapa kali Pak Bupati ini salat berjamaah subuh akbar? 1 tahun, Masya Allah. Lamun hayang benar pemimpinnya, hayang benar rakyatnya, aparatnya, jabatannya harus berjamaah. Lamun hayang pinter, sing daek ngaji.
Lama hayang barokah sing daek himmah. Apa himmah itu? Berbuat baik. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita semua diberikan oleh Allah kekuatan iman dan dijadikan orang yang selalu mi'raj. Mi'raj itu adalah jadikan kita dari Islam menjadi Muslim, dari iman menjadi mukmin, dari ihsan menjadi muhsin, dari soleh menjadi muslim. Itu adalah mi'raj. Itu bener, jadi bener. Munduk goreng, jadi bener. Nutara ngaji, daek ngaji. Nutara berjamaah, sing daek berjamaah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya kita sama-sama tapi sebelum tutup sama doa nanti ada ini dulu, minta maaf. Ada pertanyaan apa udah? Udah? Ya Allah, mudah-mudahan sekali lagi doakan Pak Bupati beserta Ibu, beserta seluruh jajaran Forkopimda. Tadi kelihatan juga ada Pak Kamenag, Pak Kamenag. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan panjang umur. Mudah-mudahan. Allahumma barik lana bi Rajab wa ballighna al-silma qasidana Allahumma Ya Allah, lindungi kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, jaga kami. Ya Allah, sayangi kami dari orang iri dengki yang mau menghancurkan kami. Allahumma Ya Allah, lindungi Pak Bupati. Ya Allah, sayang Pak Bupati. Ya Allah, jaga Pak Bupati. Ya Allah, sehatkan Bupati dari orang-orang iri dengki yang mau menghancurkan Bupati. Allahumma barik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dunubana. Al-Fatihah. Alhamdulillah. 别让他们来养生，说我们身体不需要养生。
Dari Al-Fatir minta maaf yang besar-besarnya. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Jamjami Hasan atas tausiah dan ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu kuis yang kami khususkan untuk jamaah dari Kecamatan Jatiwangi dengan jumlah 3 pertanyaan. 2 pertanyaan untuk jamaah laki-laki dan 1 pertanyaan untuk jamaah perempuan. Dan sebagai tanda kesiapan untuk menjawab, jangan lupa menyebutkan kata sandi terlebih dahulu, yaitu suku akbar, berkah, 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 Majalengka, Lampung. Pertanyaan pertama untuk jamaah laki-laki dari Kecamatan Jatiwangi. Umur berapa Nabi Muhammad SAW wafat menurut kalender Hijriah dan Masehi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana memberikan pada masih dan tidak terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua untuk jamaah laki-laki. Siapakah yang pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ulangi sekali lagi. Siapakah yang pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dua orang. Ya, jawabannya betul. Pertanyaan ketiga untuk jamaah perempuan. Apa tujuan dari Isra dan Mi'raj? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Jawabannya itu Jawabannya betul. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah selesai. Terima kasih kepada semua jamaah yang telah hadir dan menyimak dengan khidmat. Mohon maaf bila ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Sebelum kita akhiri majelis yang mulia ini, marilah kita duduk dengan membaca doa kafaratul majelis agar segala kehilafan dan kekurangan dalam majelis ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله